mengatakan mencoba dikaitkan dengan Anda kasus Harun Masiku ini. Keterkaitannya seperti apa? Ya karena kan saya sangat bersikap kritis, termasuk ketika saya juga mencoba melindungi Presiden Jokowi. Jadi Hasto Kristianto ini mengatakan kalau dia adalah merupakan orang yang ditarget, dijadikan permasalahan, yaitu dengan dikaitkan dengan kasus Harun Masiku, karena Pak Hasto menganggap kalau dirinya adalah orang yang kritis, begitu katanya. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak De Sindiran Sindiron ya. Tentunya kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah di manapun Anda berada, baik di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Oke, sukses selalu buat Anda semuanya. Dan langsung kita bahas pada kesempatan ini, di mana Hasto Kristianto mengatakan kalau Harun Masiku adalah merupakan korban dan yang ditarget adalah Hasto Kristianto. Dan itu terbukti. Kasus Harun Masiku itu sebenarnya adalah upaya untuk mencari kelemahan-kelemahan saya sebagai sekjen, dan di dalam upaya sekjen, untuk menggunakan instrumen hukum di dalam mentarget saya. Dan Harun Masiku ini kan sebenarnya dia korban. Korban ini, kata Hasto Kristianto, adalah korban dari KPU barangkali seperti itu ya. Karena dia punya hak konstitusional saat itu berdasarkan keputusan Mahkamah Agung. PDI ini berjuang itu dengan jalur-jalur konstitusional, dengan jalur-jalur hukum. Harun Masiku itu mendapatkan keputusan Mahkamah Agung yang seharusnya dia mendapatkan pelimpahan suara dari PD Perjuangan berdasarkan kebijakan PD Perjuangan, karena ada calon terpilih yang saat itu meninggal. Nah, di dalam proses ini kemudian ada tekanan dari oknum-oknum KPU. Sebenarnya kalau menurut aturan KPU, kalau calon yang di atas yang nomor terbanyak atau terpilih terbanyak pertama itu meninggal dunia, maka harusnya otomatis yang kedua otomatis pendapat perolehan suara terbanyak kedua itu otomatis menjadi PAW, pengganti antar waktu, karena caleg yang terpilih yang nomor pertama meninggal dunia itu tanpa nyogok ataupun nyuap. Itu sebetulnya otomatis, harusnya itu otomatis, undang-undangnya begitu Pak Hasto. Jadi tidak perlu menyuap-nyuap, karena pengganti antar waktu itu otomatis diberikan kepada nomor di bawahnya atau perolehan suara di bawahnya, tapi bukan di bawah jauh, tapi nomor 2 di bawahnya, begitu. Yang meminta adanya suatu imbalan, maka dia tergoda kemudian untuk memberikan Harun Masiku yang kemudian dikategorikan sebagai suap, karena menyuap anggota KPU, komisioner KPU itu adalah suatu pelanggaran hukum. Sebetulnya tanpa menyuap itu, kalau toh misalnya perolehan suara Harun Masiku itu di bawah nomor 2 dari terpilih daripada caleg yang meninggal dunia, maka ya otomatis lah tidak perlu. Seperti saya sampaikan tadi, tidak perlu. Tapi kenapa kok tergoda sampai memberikan uang? Itu berarti tidak percaya diri kalau tidak akan dilantik, begitu ya. Tetapi sebenarnya kasus itu memang suatu quote and quote, suatu proses untuk mengkaitkan dengan saya. Padahal sudah ada 3 yang menjalani hukuman pidana karena terkait dengan suap tersebut. Tapi sebenarnya diawali dengan kompleksitas pemilu, sehingga mereka yang memiliki kebenaran secara hukum pun itu masih bisa dilakukan pemerasan agar menjadi anggota legislatif. Sebentar, ada tadi ya, ini berarti kalau sampai terjadi sampai dipidana, ini berarti salah, pasti bersalah. Hakim tidak berani memutuskan tanpa ada suatu bukti terjadi kesalahan. Pasti ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Mestinya seperti itu.
Anda mengatakan mencoba dikaitkan dengan Anda kasus Harun Masiku ini. Keterkaitannya seperti apa? Ya karena kan saya sangat bersikap kritis, termasuk ketika saya juga mencoba melindungi Presiden Jokowi. Dan itu terbukti, kasus Harun Masiku itu sebenarnya adalah upaya untuk mencari kelemahan-kelemahan saya sebagai sekjen, dan di dalam upaya untuk menggunakan instrumen hukum di dalam Yang jadi permasalahan kenapa kok Pak Hasto harus melindungi Pak Jokowi? Apa ini permasalahannya? Karena mestinya Pak Jokowi tidak perlu dilindungi secara hukum. Kalau Pak Jokowi tidak bersalah dalam secara hukum, saya kira tidak ada permasalahan. Ini yang jadi permasalahan, kenapa ini Pak Hasto kok mengaku melindungi Pak Jokowi, ini apa permasalahannya? Pak Jokowi tidak perlu dilindungi kalau misalnya tidak ada persoalan hukum, tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilanggar. Tidak perlu dilindungi seperti itu harusnya. Oke, kita dengar berita mengenai Harun Masiku. Kader PDIP Harun Masiku sebagai tersangka penyuap komisioner KPU masih berstatus buronan sejak tahun 2019. Saat itu kader PDIP Harun Masiku menjabat sebagai bendahara umum pemilu. Ia sangat mengetahui semua informasi keuangan PDIP seperti setoran uang dari para anggota legislatif yang dilantik Partai Banteng maupun kasus suap menyuap lainnya. Pada 28 Desember 2023, Ketua KPK Nawawi Pomolamho menegaskan pencarian DPO KPK termasuk Harun Masiku sebagai prioritas. Yang jadi lucu kenapa ya, KPK itu kan katanya menjadi suatu prioritas kalau Harun Masiku itu harus ditangkap. Nawawi menegaskan komitmen dan prioritas KPK untuk menangkap Harun Masiku. Sebetulnya sesakti apa sih Harun Masiku? Kenapa sampai sekarang kok tidak ditangkap? Padahal sangat mudah sekali untuk kalau punya niat untuk menangkap Harun Masiku, apalagi kalau masih di tanah air ya, masih di Indonesia. Sedangkan seperti kita ketahui pada saat terdahulu ada seorang bendahara Partai Demokrat yang sudah lari ke negeri mana itu ya, pokoknya di Amerika Latin ya, itu ditangkap kok kerjasama dengan polisi internasional begitu ya, bahkan bisa ditangkap ya si siapa itu bendahara Partai Demokrat ya, tapi ditangkap juga akhirnya ya. Lain dengan Harun Masiku, kenapa sampai sekarang tidak ditangkap begitu ya? Nama bendahara Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, mulai menjadi pembuat berita setelah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dengan kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet. Kasus yang mencuat pada awal tahun 2011 ini menarik perhatian banyak pihak karena kasus korupsinya menyeret banyak nama politisi lain. Nazaruddin sendiri sempat melarikan diri ke luar negeri begitu KPK mengajukan permohonan cekal atas namanya ke Ditjen Imigrasi. Namun, Nazaruddin kemudian ditangkap di Cartagena de Indias, Kolombia pada 7 Agustus 2011. Penangkapan Jadi betul ya, Nazaruddin walaupun sampai ke Kolombia itu juga ditangkap pihak kepolisian atau Interpol ya, polisi internasional, sehingga bisa dibawa ke pengadilan ya. Di ruangan inilah Nazaruddin sempat diamankan oleh aparat imigrasi ataupun kepolisian di bandara sebelum akhirnya dibawa. Dan ternyata Nazaruddin sudah ditangkap pada tanggal 6. Nama Nazaruddin itu dia mencuat. Nazaruddin lari ke Kolombia, tetapi hebatnya polisi bekerja sama dengan Interpol itu bisa menangkap Nazaruddin. Yang menjadi heran kenapa Harun Masiku yang tidak ke luar negeri, tidak terdeteksi ke luar negeri ya, tapi kok tidak bisa ditangkap di Indonesia. Ini kan menjadi lucu. Sebetulnya punya niat apa enggak, ini yang lucu itu. Jadi tidak punya niat untuk menangkap daripada Harun Masiku, maksud saya begitu. Oke, saya kira kabar hari ini cukup sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan oke, merdeka.